Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Sebelum kita memahami pengertian dari kelompok sosial, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari kelompok dan juga sosial. Kelompok didefinisikan sebagai sekumpulan dari individu atau orang-orang, sedangkan sosial biasanya berkaitan dengan masyarakat. Lantas, apa sih pengertian dari kelompok sosial? Nah, menurut ahli sosiologi yaitu Surjono Sukanto, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut biasanya berupa interaksi antara anggotanya sehingga menimbulkan adanya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu dapat mempengaruhi dan menimbulkan adanya kesadaran untuk saling tolong-menolong. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, yaitu setiap anggota kelompok sadar bahwa mereka tergabung dalam suatu kelompok sosial yang bersangkutan. Maksudnya, seseorang yang tergabung dengan kelompok sosial berarti dia memiliki kesamaan pikiran dan tujuan dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota kelompok. Maksudnya, antara kelompok ini harus memiliki hubungan timbal balik supaya tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, adanya faktor pengikat antara anggota. Meskipun antara anggota kelompok sosial biasanya terjadi dari berbagai suku, karakter, dan latar belakang yang berbeda, namun kelompok sosial akan selalu memiliki suatu kesamaan. Salah satunya adalah tujuan yang sama. Yang keempat, antara anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Suatu kelompok sosial akan memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan kelompok lainnya. Nah, struktur atau pola tersebut termasuk faktor pembeda yang cukup penting ada di dalam suatu kelompok sosial. Nah, dari ciri-ciri kelompok sosial yang sudah saya sebutkan, 4 ciri-ciri tersebut harus ada dalam suatu kelompok sosial. Apabila ciri-ciri tersebut tidak ada, maka suatu kelompok tidak akan dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Selanjutnya yaitu faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, faktor kesamaan daerah atau kesamaan keturunan. Faktor keturunan ini biasanya terjadi pada suatu keluarga inti atau keluarga besar. Yang kedua, faktor geografis suatu daerah, yaitu kelompok sosial yang terbentuk dari jalinan komunikasi yang perlahan dengan sebuah bangunan ikatan. Yang ketiga, faktor kesamaan daerah asal. Individu yang berasal dari daerah yang sama dapat mewujudkan atau menciptakan sebuah kelompok sosial. Yang keempat, kesamaan kepentingan. Kesamaan kepentingan di antara anggotanya dapat membentuk sebuah kelompok sosial. Kepentingan tersebut dapat bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan komunal. Adanya kesamaan kepentingan membuat kelompok sosial ini akan memiliki pemahaman yang sama akan tujuan bersama dan ingin bekerja sama demi mencapai tujuan tersebut. Bentuk kelompok sosial yang teratur, yaitu yang pertama menurut W.G. Sumner, ada in-group dan juga out-group. In-group yaitu di mana individunya mengidentifikasi dirinya dalam kelompok tersebut. Jadi, individu itu sadar bahwa ia merupakan salah satu anggota dari kelompok sosial yang bersangkutan. Sedangkan out-group dianggap sebagai kelompok luar atau kelompok lawan. Jadi, out-group ini merupakan kelompok yang lain yang bukan dari kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu bentuk kelompok sosial teratur menurut Charles Colly. Nah, menurut Charles Colly ini ada 2 kelompok sosial teratur, yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer ini biasanya antar anggotanya akan saling mengenal, sering bertatap muka secara face to face, serta terdapat kerjasama yang bersifat pribadi. Dan yang kedua yaitu kelompok sosial sekunder. Berbeda dengan kelompok sosial primer, kalau kelompok sosial sekunder ini anggotanya cukup besar dan hubungan antar anggotanya bersifat formal. Antar anggota bisa saja tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu bentuk kelompok sosial teratur menurut Ferdinand Tönnies. Yang pertama ada Gemeinschaft atau paguyuban. Paguyuban ini biasanya antar anggota kelompoknya memiliki hubungan solidaritas sosial mekanis. Artinya solidaritas tersebut terjalin secara terus-menerus. Nah, setiap anggotanya ini hubungannya biasanya bersifat alamiah dan kekal.
Kelompok paguyuban ini sering dikaitkan dengan kelompok sosial atau masyarakat yang berada di pedesaan. Dan yang kedua yaitu Gesellschaft atau patembayan. Berbeda dengan kelompok sosial paguyuban, kelompok patembayan ini biasanya kehidupannya bersifat pamrih, interaksi sosial yang terjalin hanya sementara dan hubungan sosialnya bersifat solidaritas organis. Kelompok ini biasanya terjalin dalam jangka waktu yang singkat, dan kelompok patembayan ini identik dengan masyarakat perkotaan yang kompleks. Yang keempat yaitu bentuk kelompok sosial formal dan informal. Bentuk kelompok sosial formal ini biasanya terbentuk secara resmi dan memiliki peraturan yang tegas serta dibuat sengaja oleh anggota kelompoknya untuk ditaati. Peraturan tersebut berfungsi untuk mengatur hubungan sosial antar anggotanya. Yang kedua yaitu kelompok sosial informal. Berbeda dengan kelompok sosial formal. Kalau kelompok sosial informal ini terbentuk secara tidak resmi, tidak mempunyai struktur atau organisasi yang pasti, serta peraturan yang dimiliki tidak tertulis secara resmi. Yang kelima yaitu bentuk kelompok sosial menurut Robert King Merton. Yang pertama ada kelompok membership atau membership group. Nah, kelompok membership ini biasanya antara anggotanya terjadi secara fisik. Seseorang itu dapat dilihat dengan mudah berasal dari kelompok mana atau merupakan bagian dari kelompok mana yang dapat dilihat dari pandangan mata atau tanda pengenal serta status sosial yang dimilikinya. Yang kedua yaitu ada kelompok referensi atau reference group. Nah, reference group ini merupakan kelompok yang menjadi acuan dari kelompok lainnya yang merupakan bukan anggota dari kelompok tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.